Driver ini standby-nya di seputaran kota atau ada misalnya titik-titik di kecamatan yang standby di situ, ini untuk memudahkan mobilisasi pelanggan misalnya untuk bisa menjangkau layanan ojek di sini. Ada enggak di kecamatan-kecamatan? Kalau saat ini kita masih stay di kota. Stay di kota. Nah, cuma insya Allah akan ada perubahan. Kami akan merekrut di setiap kecamatan nantinya. Ini hanya per waktu Pak, no? Per waktu. Bagaimana untuk berkembang, bahkan dari beberapa kabupaten sudah menawarkan diri. Oh, ada juga dari kabupaten lain ya? Kabupaten lain yang sudah menawarkan diri agar dihadirkan juga ojek bisnis di sana. Cuma saya bilang ya tunggu dulu karena kita butuh ya pasti kita butuh modal lah. Untuk bisa, karena sebenarnya yang paling adalah bagaimana kita bisa mempromosikan ojek bisnis ini ke masyarakat. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan itu perlu kefokusan untuk bagaimana bisa hadir di beberapa kabupaten. Tadi disebutkan biaya admin hanya 50.000 per bulan ya? Iya. Itu kan kecil. Bagaimana bisa menggaji misalnya karyawannya atau manajemennya terkait dengan dana yang cuma 50.000 per bulan itu? Ya, mungkin pemikirannya orang mungkin sedikitnya ada apa ini? Itulah. Jadi owner daripada ojek bisnis dan Runi sangat memang ada prinsip yang kemudian yang kita coba bangun. Katanya itulah kita sukses bersama dan berproses bersama. Itu yang coba kita bangun dengan teman-teman driver, sehingga potongan 50.000 adalah ya untuk pemeliharaan aplikasi saja. Oh gitu ya? Iya. Tidak ada keuntungan besar untuk pribadinya. Oh gitu. Tidak ada. Kalau misalnya untuk driver misalnya sudah bayar 50.000, sudah selesai tanggung jawabnya atau kewajibannya, karena selesai bayar 50.000, sisanya masuk di kantong driver. Ya, apalagi sekarang alhamdulillah pendapatan teman-teman para driver semua di ojek bisnis itu ya signifikan, mulai meningkat, bahkan kemarin ada yang sampai 300 per hari. Per hari? Per hari. Wah, luar biasa ya. Iya. Tapi kalau dirata-ratakan secara umum biasanya berapa? Rata-rata paling 50.000. 50.000. Iya. Paling sedikit. Paling sedikit lah itu ya. 50.000. Iya. Iya. Bahkan kalau mobil itu kalau dapat orderan paling jauh kayak di Makassar misalnya, alhamdulillah. Mumpun disinggung mobil. Iya. Bulukumba Makassar kan ada mungkin tarifnya juga ya. Betul. Ya, tarif berdasarkan dengan katakanlah dulu ada istilah argo begitu ya. Iya. Dan itu juga mungkin kan ada negosiasi tidak ya. Katakanlah ya, kalau Bulukumba Makassar 600 atau sekian, bisa nego tidak 500 lah atau apa gitu. Boleh. Lagi-lagi saya ulangi bahwa tergantung kesepakatan driver dengan yang pesan. Iya. Kecuali mobil ya, mobil dimungkinkan untuk negosiasi. Iya, semua dimungkinkan. Jadi kita sebenarnya di GPS itu bagaimana tidak memberatkan customer dan kita juga tidak dirugikan sekali ceritanya. Kalau untungnya kita cuma untung 20.000 itu masalah lah. Ada masalah. Akan ada keuntungan didapat di situ. Kalau layanan mobil apa saja di situ? Dia mobil apa namanya? Travel. Terus kemudian mobil pickup. Pickup. Iya, ada juga. Kalau ada misalnya butuh barang yang ada di ojek bisnis juga. Iya, lengkap ya. Lengkap. Bahkan kemarin kayak kami berpikir mau masukkan juga bentor. Iya. Cuma rata-rata kemarin kami lihat survei ternyata ya itu ya khususnya adalah di wilayah HP-nya, kan rata-rata bentor kasih kan dia tidak punya HP Android. Cuma kami mau berpikir bagaimana caranya agar mungkin langsung terhubung langsung ke admin, langsung ke bentornya itu. Jadi kita yang hubungi kalau butuh bentor ceritanya. Oh gitu ya? Iya. Ya, mestinya mungkin begitu ya. Iya. Ya, kalau cara itu dipakai dengan HP biasa itu dimungkinkan ya. Iya benar. Tadi sudah disinggung soal manajemen. Iya. Kalau dan kemarin ini manajernya. Ya betul Pak. Manajer. Bisa dijelaskan struktur atau susunan manajemennya di situ?
Jadi kita ada owner, ada founder, ya, terus kemudian manajemen, ada juga kepala bagian operasional atau kepala bagian pemasaran, terus kemudian para kru ini sebenarnya kita semua kru adalah semua driver. Jadi krunya semua itu adalah driver semua. Jadi semua terlibat. Jadi pemasaran semuanya itu adalah teman-teman driver semua. Jadi kita kayak satu keluarga yang betul-betul utuh di dalam, saling melengkapi. Ada yang bagian desainnya misalnya, kalau ada yang mau desain, ada yang bagian pemasarannya misalnya. Jadi kami biasa lakukan promosi-promosi itu, tempel-tempel brosur apa dan sebagainya di beberapa tempat. Nah kalau saya secara pribadi menjadi itu kan bagaimana bisa itu memotivasi teman-teman agar tetap semangat ceritanya dan mengatur apa menjadi kendala-kendala yang ada masalah di lapangan, ya tanggung jawab manajer yang di situ yang bertanggung jawab. Jadi budaya yang dibangun ini adalah budaya kekeluargaan, begitu. Betul. Tidak ada yang diskriminasi yang bawah, yang lebih menguntungkan ada manajer dan ownernya. Dan pada akhirnya ya timbul sebuah pemahaman keyakinan bahwa ini usaha adalah usaha bersama dan dijaga bersama, gitu. Betul, Pak. Kalau cara jadi mitra driver itu gimana caranya? Jadi kalau kita ingin bermitra dengan, kan di aplikasi itu ada dua. Ada bermitra sebagai mitra produk UMKM misalnya, atau jual-jualannya ada juga fiturnya. Terus kemudian mitra untuk jadi driver. Ya, untuk driver dulu. Sebenarnya disinggung soal mitra UMKM-nya. Jadi kalau kita akan ada fitur, kita tinggal download. Pertama download aplikasinya, daftar, sudah daftar aplikasi, baru kita mendaftar sebagai driver. Ada fitur mau kita daftar sebagai motor atau mobil. Jadi ada pilihan di situ. Nah, lalu kita lengkapi kembali data yang kemudian yang minta di situ. Ada klasifikasinya tidak ya? Umur misalnya, atau punya SIM ini saat ini belum ada. Belum ada. Ya, belum ada, dan kami hanya bersifat umum saja. Ini yang betul-betul punya kesediaan dan mau silakan bergabung. Ya. Siapapun itu yang punya niat untuk bergabung di OJ Pinisi, ya silakan ya. Kami juga menginformasikan bahwa tadi malam Pak ada dari Kodim, ya, Kodim. Dia ingin gabung dengan kita sebagai driver mobil. Wah, personil Kodim ya? Iya. Oh, TNI dong begitu. TNI. Iya. Saya tanya kenapa mau gabung, saya tertarik dengan aplikasinya. Iya. Kemudian saya juga mau cari aktivitas lain selain daripada pekerjaan sebagai TNI. Kalau saya bekerja pagi sampai sore, malam saya tidak punya lagi pekerjaan. Saya mau cari pekerjaan lain tambahan ceritanya. Dan saya tertarik dengan aplikasi OJ Pinisi. Ya, saya sih juga tertarik ya jadi mitra. Nanti saya mendaftar juga ya. Siapa? Boleh. Ya, di Ojek Pinisi ya tadi disebutkan driver motor dengan mobil. Ada berapa jumlahnya tadi? Ada 25. 25? Iya. Sudah ada motor dengan mobilnya itu ya? Iya. Kemudian apakah driver ini diproteksi dengan asuransi kecelakaan misalnya, termasuk pelanggan, ada enggak asuransi seperti itu? Saat ini belum ada Pak, cuma kemarin kami dapat tawaran dari BPJS Ketenagakerjaan. Kebetulan ada teman yang kerja, ini juga saya nanti akan mencoba mensusun kepada teman-teman driver bahwa ada yang seperti ini, ya, kan kembali lagi kepada teman-teman driver, kan ada iuran yang kemudian harus dibayar. Iya, jadi kalau mereka bersedia ya akan fasilitasi untuk buat seperti itu. Jadi ini lagi-lagi saya selalu sampaikan kepada Dan Rudi bahwa ini hanya butuh waktu. Betul, ya. Kita berproses. Kita tidak bisa meloncat dari tanggal 1 sampai langsung tanggal 5, tidak boleh. Kita harus step by step, apalagi yang perlu dibenahi untuk perkembangan daripada aplikasi ini. Ada tidak langkah-langkah edukasi preventif untuk driver untuk keselamatan berkendara seperti itu? Iya, kami selalu berikan pengarahan bahwa dalam mengendara motor misalnya atau sedang membonceng apa customer atau pelanggan misalnya, tetap kecepatannya dijaga. Iya. Karena bagaimanapun keselamatan lebih penting daripada segalanya. Maka dan yang kedua adalah kami juga berharap kepada pelanggan-pelanggan bahwa ya kami ingin cepat, tapi kadang-kadang pelanggan itu di mana Maki? Nah, lama sekali. Karena kan sebenarnya adalah kita juga berusaha untuk cepat, tapi yang paling penting adalah keselamatan itu. Ya seperti itu Pak. Jadi kita coba untuk selalu mengarahkan bahwa selalu berhati-hati dan waspada dengan, apalagi kalau bawa
anaknya orang sekolah misalnya, seperti itu. Jadi tetap selalu diingatkan. Saya punya pengalaman soal itu. Iya. Di Ela-Ela beberapa bulan yang lalu saya mau belok, tiba-tiba ada driver ya, saya tidak tahu dari ojek mana, dihantam saya. Iya. Padahal saya lihat di kaca spion tidak ada. Iya. Begitu misalnya mau belok, wah langsung ada yang hantam. Makanya saya tanyakan ini, seperti apa edukasi yang dilakukan oleh JPDC agar tingkat keselamatan driver itu menjadi skala prioritas. Ya. Oke, baik, kita sudah singgung soal transportasinya ya. Sekarang kita coba masuk. Tadi sebenarnya sudah disinggung, tapi saya coba kembali menggali soal marketplace itu, jual online-nya itu. Apa saja yang dimungkinkan untuk jadi mitra online di situ? Apakah hanya kedai atau toko makanan dan minuman saja, atau toko-toko lain juga dimungkinkan untuk bisa bergabung di ojek finish ini? Pada umumnya tidak ada batasan, Pak. Tidak ada. Apapun yang mau dijual silahkan boleh. Oh iya. Ya selagi itu bernilai positif. Iya. Ya. Iya. Dan- Jangan dilalau gitu. Iya. Itu aja, makanya saya tekankan bahwa selagi itu bernilai positif Betul, misalnya, betul. ya silakan minta, silakan bermitra dengan kami, dan insya Allah kami akan bantu promosikan apa yang menjadi produknya masyarakat Bulukumba. Iya, jadi bukan cuma makanan, Bukan semua minuman, makanan. toko Kosmetik pun pakaian, itu. apapun itu. Apapun ya, itu, yang bahkan penting ikan positif. pun di dalam ada. Ikan. Ikan juga? Ikan ada. Oh, gitu. Iya. Termasuk ikan kering apa segala Iya, gitu? ada. Iya, ya. Luar biasa. Bahkan Komplit kalau mau memang jual ini. motor pun jual boleh, jual motor. Iya, iya. Tinggal kita klik mitra dan buat tokonya, toko apa misalnya Astra misalnya, baru post di foto-foto motor yang ya sudah orang bisa lihat. Oh, ternyata paling motor merek ini segini harganya. Iya, gitu. Iya. Nah, ini ada saran saya nih. Iya, Pak. Kebetulan saya juga pengelola lembaga khusus, bisa jadi mungkin ya ada aplikasinya yang masuk di situ ya. Boleh, Pak. Iya, untuk khusus sekian, Iya. sekian harganya misalnya, Bisa. gitu ya. Iya. Siapa tahu ada yang butuh sih pelanggannya Betul, gitu. Pak. Iya. Karena kan yang download aplikasi ini kan sudah ribuan yang download aplikasi ini. Jadi setiap ada perubahan, ada penambahan data, misalnya kan terinformasi ke bawah ada tambahan fitur atau ada tambahan produk lagi yang masuk di aplikasi ini. Nah, sejauh ini sudah berapa banyak mitra UMKM-nya? Kalau jumlahnya ada sekitar lebih 100 kayaknya kalau tidak di aplikasi. Iya. Dan itu di Bulukumba Kota saja atau sudah menyebar di beberapa kecamatan? Ada di Kabupaten Bulukumba, ada di kota, dan ada di beberapa kecamatan. Kan contoh seperti kalau produk kajang kan kayak kopi, sudah ada juga. Dan kami juga sediakan secara offline-nya di Oma Dempea. Oh, begitu ya. Ya, jadi kami sediakan juga di situ yang offline yang orang bisa datang langsung lihat oleh-olehnya. Ya kan bisa oleh-oleh juga di sini ya. Betul. Itu ada tidak tarif yang dibebankan kepada mitra yang mau bergabung di marketplace ini? Itu pure gratis, Pak. Gratis ya? Gratis. Itu gimana caranya itu? Caranya adalah kita tinggal chat adminnya, admin sampaikan bahwa saya ingin bermitra dengan ojek finish saja. Jadi admin tinggal minta data-data yang mau di-upload, nanti admin yang selesaikan. Dan kami juga kan ini kan lagi saya bilang mobile. Iya. Mobile, jadi kita juga bisa mengundang dia di grup WA. Kalau dia mau ada produknya atau apanya yang mau dipromosikan, silakan dipromosikan lewat WA juga di grup tersebut. Jadi tidak ada biaya administrasinya ya? Tidak ada. Terus bagaimana bisa dapat keuntungan dari hasil penjualan barang UKM ini? Ya kalau keuntungannya sih tidak ada apa yang dapat secara ini dari UMKM itu. Pure kembali kepada Oh gitu? publik, tidak ada. Jadi kalau misalnya katakanlah produk makanan harganya 15.000, Iya. itu semua 15.000 masuk ke mitra. Ke mitra. Tidak ada yang disisihkan untuk Tidak ojek ada. finish. Jadi misalnya tinggal ongkirnya yang dibayar misalnya. Tinggal ongkirnya misalnya saya pesan makanan A misalnya. Saya mau pesan makanan my chicken. Iya. My chicken ke daerah sini sekitar 5.000 misalnya ongkirnya. Berarti sampai sana berarti semuanya 20.000 karena kan 15 sayapnya 5.000 ongkirnya. Tidak ada yang masuk di mitra, jadi transaksinya begitu. Iya. Dapatnya cuma dari driver itu ya? Iya. Tidak ada Tidak ada masuk ya katakanlah yang diambil dari
mitra UMKM ini ya? Tidak ada. Jadi view kita memang sediakan ini adalah bagaimana bermanfaat bagi masyarakat. Iya. Iya. Memang agak aneh tapi ya. Iya, agak aneh nih. Makanya saya sedikit berpikir, waduh gimana caranya? Saya selalu katakan, apa sih yang membuat kita ini dan untuk bilang, ya ada tunjuk nanti itu deh. Itu juga rasanya, ada tunjuk nanti itu deh. Toh, insyaallah selagi bisa untuk jalankan apa yang bisa untuk digunakan orang dan bermanfaat orang banyak. Nah, caranya jadi mitra untuk pelaku UMKM ini? Itu tadi, tinggal chat admin. Chat admin, oh gitu ya? Ya, chat admin. Sampaikan bahwa saya ingin bermitra dan ingin memasarkan produk saya ke OJK Pinisi. Nanti admin yang berikan petunjuk bahwa oh seperti ini jalannya. Ini disediakan UMKM-nya, produknya kapan tutup, kapan dibuka, jam berapa pesannya dan nomor HP data yang begitu saya sampaikan yang diberikan kepada admin. Pendaftarannya bukan melalui aplikasi OJK Pinisi itu ya? Bisa, oh, kalau bisa kita kalau misalnya kita sudah aplikasinya dan kita paham untuk alur pendaftarannya boleh. Tapi kalau misalnya kurang paham, ya biar admin yang mendaftarkan kita. Gitu. Persyaratannya mitra yang bisa bergabung? Ya persyaratannya palingan gambar-gambar itu Pak, produk-produk yang diinput itu aja. Nggak ada persyaratan. Legalitas lainnya misalnya katakanlah ada sertifikat halalnya atau isi usaha belum ya? Belum ada. Gitu. Ya. Karena masih mempercayai masyarakat bahwa apa yang dijual itu sudah halal gitu. Sudah halal gitu. Ya mungkin menjual barang yang tidak benar. Iya. Jadi OJK Pinisi ini menarik kepercayaan penuh keyakinan bahwa apa yang dijual oleh mitra ini 100% itu sudah baik, halal dan tidak ada unsur-unsur lain ya. Betul Pak. Iya, yang memungkinkan merusak nama pelaku usaha termasuk nama OJK Pinisi itu sendiri ya. Iya Pak. Sejauh ini ada nggak mitra yang tadinya bergaul lalu kemudian cabut atau keluar dari OJK Pinisi? Sudah ada Pak, baru yang sudah tutup toko ceritanya. Oh sudah tutup toko. Itu juga kadang kita kalau sudah tidak ada informasi yang didapat bahwa sudah tutup, itu ketika ada pelanggan yang pesan di warung ini, customer, misalnya pelanggan pesan ke warung ini, terus kemudian driver ke sana, ternyata warungnya sudah tutup. Oh gitu. Baru kami tahu ternyata sudah tutup, makanya perlu tahu ya dihapus di aplikasi itu. Berarti lebih pada pertimbangan tokonya sudah tidak beroperasi ya? Beroperasi. Kalau untuk dia masih belum ada yang memberikan komplain bahwa saya mau cabut mitra saya. Di marketplace OJK Pinisi, di aplikasi itu ada tidak batasan bahwa hanya sekian pelaku usaha? Tadi kan sudah lebih 100-an ya? Iya. Ada tidak batasan bahwa di angka sekian pelaku usaha yang jadi mitra ini ditutup dulu, dibatasi dulu, tidak perlu lagi terima mitra atau bagaimana? Kalau untuk pelaku usaha tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Kalau untuk driver kami, ya mungkin saat ini kami batasi. Batasi. Iya. Nanti mungkin akan dibuka lagi ketika memang sudah semua pendapatannya teman-teman driver ini sudah rata dan betul-betul tidak bisa lagi dibagi. Dan yang kami butuh saya sebenarnya driver perempuan. Oh gitu ya? Iya. Iya. Karena kadang pelanggan itu nyari memang. Oh iya. Ada sih kurir perempuan. Sejauh ini ada berapa yang dari? Sejauh ini baru dua. Dan itu dirasa belum cukup untuk belum cukup. Bisa mengakses semua permintaan-permintaan ya? Belum. Karena sekarang yang 2 orang ini tiba-tiba bersamaan lagi ada punya kepentingan yang mungkin juga tidak bisa tinggalkan. Di saat itulah kita akan kesulitan untuk mendapatkan data perempuan itu. Ada kriterianya untuk yang perempuan misalnya? Kalau untuk kriteria sih secara umum yang penting dia bersedia bekerja lah. Iya. Kembali ke soal produk UMKM tadi. Kalau di kategorisasi misalnya, yang banyak sejauh ini jadi mitra OJK Pinisi apa saja? Warung-warung makan. Oh, warung-warung makan ya. Sama yang minuman. Minuman. Iya. Selebihnya?
Selebihnya kayak produk-produk yang siap saji, yang kayak kopi, ya, apalagi keripik-keripik. Oh begitu ya. Ya. Busana belum nih. Di sana belum banyak. Belum Ada banyak. tapi beberapa. Ada gitu ya. Luar biasa diskusi kita pada kesempatan kali ini. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, Siap. kita cukupkan sampai di sini ya. Atau ada hal-hal lain yang belum saya gali dan mau disampaikan, silahkan disampaikan. Iya, untuk masyarakat Kabupaten Bulukumba pada umumnya dan untuk masyarakat Sulawesi pada khususnya, saya hanya mengatakan bahwa aplikasi ini sangat simpel, sederhana dan dibuat oleh putra daerah Kabupaten Bulukumba. Itu view putra daerah Bulukumba ya? Pure putra daerah Bulukumba, dan ini hanya kebiasaan. Ketika Bapak dan Ibu biasa menggunakannya, ya insya Allah akan mudah untuk memakai aplikasi ini. Ya mungkin itu Pak. Tunggu, di Sulawesi Selatan ada ndak yang punya aplikasi serupa di kabupaten mana misalnya seperti itu? Atau Bulukumba ini menjadi satu-satunya daerah yang sudah punya produk sendiri, produk anak Bulukumba untuk layanan transportasi dan marketplace ini? Kalau sampai hari ini yang saya tahu ya untuk di Kabupaten Bulukumba baru aplikasi uji finish sih. Kalau kemarin di Wajo ada tapi saya tidak tahu apakah dengan mitra apa. Tapi ada juga. Ada juga. Di Wajo. Termasuk Makassar mungkin ya? Iya. Makassar pasti ada lah. Kota besar gitu. Kota besar ada Gojek, ada Grab, ada apa lagi namanya. Banyak kalau pasti di Makassar. Tapi itu kan produk nasional iya. Gitu ya. Tapi ya, kalau yang lokal lah maksud saya lokal, gitu. saya belum dapatkan kalau Belum lokal di dapatkan? Makassar. Belum. Iya. Belum saya dapatkan kalau di Makassar kalau di lokal. Nah, kalau respon pemerintah terkait dengan hadirnya ojek finish ini seperti apa? Alhamdulillah hari ini kita sudah mengadakan MOU dengan Pemda. Ya, dan alhamdulillah responnya sangat bagus. Mendorong kita untuk terus berkembang, dan setiap ada kegiatan-kegiatan yang memang dibutuhkan ojek finish selalu kami dilibatkan. Contoh kemarin waktu Prof. Iya. Kami dilibatkan untuk segala informasi view-nya ataupun tempat kegiatan-kegiatan itu bisa diakses melalui aplikasi ojek finish. Di mana lapangan ini itu semua terakses di awal satu aplikasi ojek finish. Jadi menjadi pusat rujukan ya. Betul. Bagaimana dengan kemarin, ada ndak yang memesan juga untuk diantar kemana-mana? Iya ada, bahkan dia mau ke penginapan misalnya istirahat apa dan ini ada. Nah, ini penginapan juga. Saya mau gali juga sedikit ini di penginapan. Kalau kita akses fiturnya hotel di situ ya, itu sudah ada harganya yang tertera di situ. Sudah ada harganya Pak. Sudah ada harganya, tarifnya per malam untuk kelas-kelas ini ada semua di situ ya. Luar biasa ya. Kan ada juga kontak daripada penjaga ataupun pemilik daripada perusahaan atau hotel itu. Jadi misalnya kalau misalnya kurang update dan sebagainya, ya tinggal dikontak aja situ nomornya. Ataupun kan kalau misalnya kan kita mau cari kontaknya nih hotel ini misalnya ataupun penginapan ini kita tidak tahu, ya bisa mungkin melalui aplikasi ojek finish ya. Iya. Oke, terima kasih Dinda. Dan sebelum kita akhiri, saya nitip salam kepada owner dari ojek finish ini. Mudah-mudahan di lain waktu, lain kesempatan bisa bergabung bersama dengan kita dengan tema yang lain. Termasuk saya penasaran juga dengan pusat oleh-oleh Bulukumba Dinda. Terima kasih sekali lagi telah hadir dan bergabung di sini di studio Bulukumba Inspiring, kanal motivasi, inspirasi dan edukasi. Guys, itulah akhir diskusi saya dengan manajer dari ojek finish, layanan transportasi dan marketplace online di Bulukumba. Aplikasinya bisa di-download melalui apa Dinda? Play Store ada di situ. Silakan Anda masuk di Play Store dan cari ojek finish di situ. Anda bisa download aplikasinya. Sekali lagi terima kasih. Dan kemarin manajer dari ojek finish bergabung pada kesempatan kali ini. Dan Anda sekali lagi di akhir diskusi saya kembali saya mengajak untuk subscribe, komen, like, dan di share video dan channel ini agar channel ini terus bertumbuh,
terus memberikan manfaat, terus berbagi ide dan gagasan, dan bisa bermanfaat buat kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.